Kerajaan Mataram Islam resmi didirikan pada tahun 1584 oleh penambahan senopati yang berada di kawasan Alas Mentawai, saat ini bernama Yogyakarta. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam dimulai pada kepemimpinan Sultan Agung Hanyakarakusuma yang mulai berkuasa di tahun 1613 sampai 1645. Merupakan raja ketiga setelah penambahan Sedok Rapiak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Mengapa kalian kemari? Utusan dari GPKM, kami kemari untuk bertemu Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan dari FOC ingin bertemu dengan Tuan. Dari VOC, ada apa orang-orang di sini itu datang kemari? Hei prajurit, apakah kamu tahu apa urusan mereka datang kemari? Maaf Sultan, hamba sungguh tidak tahu. Ajak mereka kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. Silakan, kalian diperbolehkan masuk oleh Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkan untuk menemui Sultan Agung Hanyakarakusuma. Ada perlu apa kalian kemari? Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Jangan buruk sangka, kita hanya akan bekerja sama dalam pemerintahan. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Haiti seperti pemerintahan dalam wilayah dan hasil bumi. Tawaran mereka ke Kanda karena dia adalah orang licik yang tidak pantas untuk dipercaya. Indah, hei Jenderal, kalau itu yang kau inginkan maka segeralah pergi dari kerajaanku ini. Katakanlah kepada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan harap kau bisa menginjakkan kakimu ke kerajaanku ini. Oh Dewi, baiklah kalau seperti itu keputusanmu. Tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan oleh tuanku terhadap kerajaan yang lemah ini. Tidak takut, hei prajurit, cepat bawa mereka berdua pergi dari kerajaan ini. Baik Tuan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 pasukan prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Hai prajurit, segera siapkan perlengkapan peperangan kita untuk menyerang VOC.
Baik, Kapal dan senjata bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. baik Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Choi. Saya punya berita penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kita. Wah, kurang ajar. Apa saja yang tengah dipersiapkan oleh Mataram? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Ini tidak bisa kita biarkan. Apa yang harus dilakukan, Tuan? Belum. Pertama-tama, hancurkan lumbung beras dan hancurkan rumah milik warga Mataram dan Karawang dan siapkan persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Wah, keinginan sudah sekali. Para petani menanamnya di sana. Hei, ayo kita pergi dari sini. Aku melihat prajurit Velsi menuju kemari. Apa iya? Hei rakyat berbumi, pergilah dari sini. Jika tidak, kalian semua akan mati. Tuan, saya telah melaksanakan perintah Tuan. Semua lumbung beras dan rumah warga hancur tak bersisa. Hahaha, bagus. Pastikan tidak ada yang tersisa bagi Mataram. Tunggu saja Mataram sampai ke Batavia dengan membawa pasukan rumahnya itu. Hahaha. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Saya membawamu ke sini, wahai Komponi. Menurutmu aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Cepat beritahu dia aku sudah sampai di sini. Baik, nah tunggu aku sampai aku kembali. Kurang tegas ya. Salam Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunaja yang ingin bertemu dengan Anda. Hah? Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilahkan dia masuk dan antar dia kemari. Dengan hormat, tolong tinggalkan aku sendiri dengan tamu tak diundang ini. Baik Tuan Amangkurat. Setelah kamu dipersilakan masuk oleh Tuan Amangkurat. Oh, oke, no problem. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak akan bertele-tele ya Amangkurat. Aku ke sini karena aku punya satu penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kerajaan kepada kami, maka kami akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan kepada kami sehingga kami menerima tawaran itu? Kami akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu harus menerima tawaran itu. Mana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Kamu lupa ya Amangkurat, aku mempunyai jalur perdagangan yang luas sehingga aku dapat dengan mudah untuk memperluas wilayah kerajaanmu. Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan, wahai Komponi? Dengan berat hati, pastinya kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggu aku di sini. Aku akan berdiskusi dengan permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Menurutku terima saja penawaran itu, Kakanda. Apakah kau yakin? Ya, percayalah kepada aku, Kakanda. Pesan ini sangat berat untukku. Baiklah, aku akan menerima tawaran itu. Salam Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunaja yang ingin bertemu dengan Anda. Hah? Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilahkan dia masuk dan antar dia kemari. Dengan hormat, tolong tinggalkan aku sendiri dengan tamu tak diundang ini. Baik Tuan Amangkurat.
Ada apa, gerangan, saudara Trunajaya? Jauh-jauh datang kemari. Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Untuk apa dia kemari, Amangkurat? Mereka adalah orang yang membantu kita untuk memperluas wilayah kita. Apa maksudmu, Amangkurat? Bukankah mereka salah seorang dari company? Apakah kau sudah gila? Mu Trunajaya, tidakkah kau harusnya punya rasa hormat kepadaku? Tidakkah engkau tahu, Amangkurat, betapa liciknya mereka? Tentu saja aku tahu. Mereka lebih baik darimu. Karena mereka lah yang telah membantu kita. Kau salah besar ketika kamu beranggapan bahwa VOC akan membantu kita. Aku tidak setuju dengan keputusanmu itu, Amangkurat. Kau diam saja. Aku tidak akan memanggil, bahkan meminta bantuanmu lagi. Pergilah. Baiklah, jika itu keputusanmu, Amangkurat, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan VOC. Silahkan saja. Mau berhadapan dengan persediaan VOC dengan super lengkap. Baiklah, jika begitu keputusanmu, aku dan pasukanku akan menyerangmu dan menghabisimu. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu, tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadilah peristiwa Perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik dan Pakubuwana III beserta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh susunan Pakubuwana III.